Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 258, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kulit Brian Vince sangat buruk, pihak lain datang ke pintu. Ini untuk meminta kesalahan guru. Brian Vince melirik Charles Vince, dan berkata dengan suara dingin, atur orang, untuk berjaga-jaga. Kali ini, jangan lakukan hal buruk padaku lagi, temukan Lacey. Petik 2, Charles Vince mengangguk dan berkata, baik. Kemudian, Brian Vince mengikuti asisten wanita keluar dari kantor, dan di lobi di lantai pertama, dia melihat Aiden Enzo, Golan Zero, Tergio Ziso dan lainnya yang telah menunggu lama. Ekspresi dingin di wajah Brian Vince segera berubah menjadi wajah tersenyum, dan dia menyapanya dengan senyuman, berdiri di belakang Aiden Enzo, yang berdiri dengan tangan di belakang, melihat lingkungan internal aula keluarga Vince, dan berkata, Tuan Muda Enzo, saya tidak tahu apa alasan kunjungan mendadak ini. Apakah Anda perlu memesan sesuatu yang penting? Aiden Enzo berbalik, memandang Brian Vince dengan acuh tak acuh, dan kemudian menarik senyum tak terlihat dari sudut mulutnya, dan bertanya, apakah Anda tahu buku apa yang suka saya baca? Brian Vince sedikit bingung. Lawan, tidak main kartu sesuai rutinitas. Brian Vince tersenyum dan berkata, Tuan Muda Enzo memiliki visi yang tinggi, dan buku yang Anda baca pasti berbeda dari yang kita baca. Aku ingin tahu buku apa yang suka dibaca Tuan Muda Enzo. Sebaiknya aku meminta seseorang untuk membelinya nanti. Aiden Enzo mengangguk, dan langsung mengulurkan tangannya ke Tergio Ziso. Tergio Ziso mengambil sebuah buku dari belakang dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo dengan hormat. Kemudian, Aiden Enzo melemparkan buku itu ke Brian Vince, menyipitkan alisnya, menatapnya dengan bangga, dan berkata, kultivasi diri seorang aktor, saya ingin tahu apakah Tuan Vince telah membacanya. Brian Vince memegang buku itu di tangannya, melirik sampulnya, tatapan dingin melintas di matanya. Apakah ini mengejek diri sendiri karena berakting? Haha, ini sangat menarik. Tuan Muda Enzo, saya benar-benar belum membaca buku ini. Saya akan membacanya nanti. Brian Vince menekan rasa dingin di matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan menyentuh kepala binatang perunggu di sampingnya, dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apakah Tuan Vince telah menerima berita itu. Baru saja, sekelompok orang menginginkan putri saya dan masuk rumah sakit. Apa, ada preman seperti itu? Sangat sombong. Tuan Muda Enzo, beritahu aku siapa dia, dan aku akan mengirim seseorang untuk menangkap mereka semua. Brian Vince segera menjadi sangat bersemangat dan berteriak keras. Saya tidak tahu tetapi berpikir, betapa khawatirnya dia akan keselamatan Aiden Enzo, betapa cemburu dia. Namun, Aiden Enzo berbalik, menatap Brian Vince dengan semangat di matanya, dan berkata, tetapi pihak lain mengatakan bahwa Tuan Vince mengirimnya ke sana. Singkatnya, ruangan itu segera menjadi sunyi. Suasananya juga menjadi padat. Aiden Enzo menatap perubahan ekspresi wajah Brian Vince, dan Brian Vince berteriak dengan marah, omong kosong. Mereka berbicara omong kosong, ini jebakan. Tuan Muda Enzo, Anda tahu orang-orang dengan mata Anda tidak bisa dibutakan oleh orang-orang muda. Anda pasti seseorang ingin memprovokasi hubungan antara Tuan Muda Enzo dan saya, dan menggunakan lelang malam ini untuk membuat keributan. Sungguh, Brian Vince pada pertemuan ini benar-benar mengeluarkan kualitas seorang aktor sepenuhnya. Ekspresi itu, gerakan itu, benar-benar sebanding dengan drama generasi tua. Tuan Vince, jangan bersemangat. Saya juga tidak berpikir itu perbuatan Tuan Vince. Lagi pula, saya baru saja membunuh Gareth Dion. Jadi sepertinya tidak ada orang yang berani menyinggung perasaan saya saat ini. Kalau begitu, aku akan terlalu kewalahan. Aiden Enzo berkata dengan tenang, duduk, dan menyesap teh di atas meja. Kalimat ini mengungkapkan peringatan samar. Brian Vince berdiri di depannya, membungkuk sedikit, dan dengan cepat tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda Enzo atas kepercayaan Anda. Jangan khawatir, saya akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada Tuan Muda Enzo. Aiden Enzo tiba-tiba menyeringai. Melihat perubahan mendadak pada ekspresi Aiden Enzo,
Brian Vince terkejut. Segera setelah itu, di gerbang, lebih dari selusin preman yang ditahan langsung didorong masuk oleh orang-orang Tergio Ziso. Bang bang bang, selusin orang berlutut di aula di lantai pertama aula keluarga Vince. Melihat pemandangan ini, Brian Vince mengerutkan kening, dan kelopak matanya berkedut. Tuan Vince, kenapa kamu tidak menjelaskannya sekarang? Aiden Enzo tersenyum ringan, sepertinya sedang menonton kegembiraan. Brian Vince memelintir matanya, dan menoleh untuk menatap Aiden Enzo, dengan amarah menumpuk di hatinya. Sialan, beraninya kamu menggertak. Ini agar Brian Vince melanggar aturan. Orang yang Anda temukan pada akhirnya harus dibersihkan sendiri, yaitu untuk memberikan ilusi kepada orang luar, ilusi bahwa Brian Vince tidak dapat mempertahankan bangsanya sendiri. Kalau begitu, reputasi Brian Vince di kota Luofeng akan hancur. Melihat Brian Vince tidak bergerak, Aiden Enzo melanjutkan, mengapa, Tuan Vince takut? Sudut mulut Brian Vince berkedut, matanya menggigil, dan dia berkata dengan marah, kemarilah, potong tangan kiri mereka. Beberapa bawahan bergegas masuk dan mengeluarkan belati dari pinggang mereka secara bersamaan. Tuan Vince, tolong selamatkan aku. Selusin orang yang berlutut panik saat ini, dengan putus asa memohon belas kasihan. Namun, Brian Vince langsung melambaikan tangannya. Sikat, bawahannya menjatuhkan belati mereka serempak. Untuk sesaat, seluruh aula dipenuhi dengan bau darah, dan ada berbagai macam suara ratapan di telinga. Tarik keluar, Brian Vince menggertakkan giginya lagi, suruh seseorang untuk mencuci lantai. Segera, sekelompok orang ini diseret keluar, diikuti oleh beberapa orang yang bergegas masuk untuk mencuci lantai. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aula kembali normal, tetapi masih ada sedikit bau darah di udara. Pada titik ini, Brian Vince mengertakkan giginya, dan dengan kebencian yang tertidur di matanya, dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Enzo, apakah Anda puas sekarang? Aiden Enzo berdiri dan bertepuk tangan, dan tertawa keras, puas, Tuan Vince benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Nah, tepat pada waktunya, saya meminta seseorang merekam adegan tadi. Ketika saatnya tiba, saya akan meminta seseorang menanganinya, membuat kode, dan menunjukkannya di seluruh kota. Agaknya, seluruh kota Luofeng akan mengagumi hukuman dan kejahatan Tuan Vince. Saat berbicara, Tergio Ziso mengangkat ponsel di tangannya, sedikit tersenyum di sudut mulutnya. Di video, persis seperti adegan tadi. Melihat ini, mata Brian Vince hampir meledak. Dia berteriak pada Aiden Enzo, kamu benar-benar menggodaku. Aiden Enzo mengangkat bahu, dengan ekspresi santai di wajahnya, dan berkata, Tuan Vince, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu mengatakan akan memberiku penjelasan? Brian Vince wajahnya pucat, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia bertekad untuk menderita kehilangan yang kelam ini, dan dia masih tidak bisa memuntahkannya. Brian Vince mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Melihat para tamu, Brian Vince berteriak langsung, dia tidak ingin tinggal di bawah atap yang sama dengan Aiden Enzo lagi, jadi dia langsung melihat para tamu. Karena wajahnya telah terkoyak, mengapa repot-repot mengkhawatirkannya? Namun, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Vince, jangan khawatir, masih ada satu orang yang belum kamu tangani. Mendengar ini, Brian Vince, yang sudah berbalik lagi dan melihat ke Aiden Enzo curiga. Segera setelah itu, dia melihat sesosok didorong masuk. Ledakan, orang itu langsung didorong dengan keras ke tanah. Charles Vince. Brian Vince melihat dengan jelas bahwa itu adalah saudara keduanya. Apa yang sedang terjadi? Untuk sesaat, Brian Vince panik. Adapun Aiden Enzo, dia berjalan dengan tenang, menginjak dada Charles Vince dengan keras, dan dia melolong kesakitan. Aku lupa memberitahu Tuan Vince. Ketika aku berada di rumah sakit tadi, pria ini menyelinap di belakang orang-orang itu, jadi tidak berlebihan bagiku untuk menganggapnya sebagai kaki tangan mereka. Kata Aiden Enzo, lalu mengangkat kepalanya, dengan menatap Brian Vince dengan senyum di wajahnya. Tangan di tanah diikat, matanya merah, dia mengangkat alisnya untuk melihat kakak laki-lakinya, dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Ceroboh, dia juga tidak menyangka pihak lain akan bertarung langsung di aula keluarga Vince. Wajah Brian Vince penuh amarah dan kedinginan, matanya menatap Aiden Enzo dengan kebencian, dia meraih tinjunya, tubuhnya sedikit gemetar, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel.
Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.